Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kami awali apa kabar Indonesia pagi ini dengan informasi dari kebakaran. Ada dua rumah berlantai dua yang berada di pemukiman padat penduduk di kawasan Semanan Kalideres, Jakarta Barat terbakar malam tadi dan menewaskan satu orang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Saat dilakukan lokalisir, petugas mendapati ada satu korban jiwa bernama Izar Zulbi, usia yang baru 18 tahun yang tengah tertidur pulas di lantai 2 rumahnya. Menurut Ketua RT, korban diketahui adalah tamu dari rumah tersebut yang tengah tertidur pulas habis bermain game bersama dengan anak pemilik rumah. Ketua RT menduga kebakaran di pemukiman tersebut dipicu oleh korsleting listrik pada salah satu rumah. Tak hanya di Jakarta, pemirsa, ini kebakaran juga melanda pemukiman padat di Gang Benjo di Desa Batu Merah di Kota Ambon, Maluku pada Rabu siang yang membakar 7 rumah dan juga 2 motor. Jadi warga dibantu aparat kepolisian, mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran api semakin besar dan merembet ke bangunan lainnya. Selain panik, warga juga terlihat berusaha untuk mengamankan sejumlah harta benda yang bisa diselamatkan ke titik aman yang tidak jauh dari lokasi. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 9 unit mobil pemadam milik pemerintah Kota Ambon tiba di lokasi kejadian untuk berjibaku menjinakkan kobaran api. Api diduga berasal dari ledakan kompor salah satu rumah yang terbakar dan merembet ke bangunan lainnya. Ada beberapa kabar kebakaran gitu ya, ada yang kebakaran jenggot juga soal hasil DNA ya. Nah, itu dia. Mengungkapkan perasaannya pada saat live ya. Lisa Mariana merasa sedikit kecewa dengan hasil DNA yang terjadi. Tapi kita akan bahas lebih dalam nanti ya. Sebelumnya kita punya kabar lainnya untuk Anda pemirsa. Ini menindaklanjuti dari kasus pemalakan yang viral di media sosial. Petugas Satpol PP dan juga instansi terkait menggelar operasi preman pada hari kemarin. Ya, para preman pemirsa, para pelaku pungli ini mencoba melarikan diri dengan bersembunyi di basement parkir Tamrin City. Jadi seorang preman berkedok juru parkir ini kemudian berhasil dipukul petugas gabungan. Meski sempat melakukan perlawanan, namun banyaknya petugas membuat dirinya tak mampu berkutik. Sementara di kawasan Pasar Tanah Abang, sejumlah juru parkir tikungan atau Pak Ogah ini kemudian juga berhasil diamankan, termasuk ada seorang preman berkedok pengamen jalanan. Jadi memang kegiatan preventif ini akan terus dilakukan hingga kawasan Tanah Abang bisa bersih dari para preman yang meresahkan. Karena emang kadang suka malaknya tuh maksa gitu, kadang kekerasan, kadang kata-katanya juga nggak enak gitu ya, bikin meresahkan warga sih ya. Betul, ini di Tanah Abang juga semuanya lengkap ya. Masalah dinas Satpol PP juga setiap hari selalu menyisir untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Yes. Yang berikut ini juga bikin gregetan di Surabaya, Jawa Timur. Ada aksi tawuran antar kelompok remaja nih yang kembali mencoreng ketertiban kota Surabaya. Kalau dilihat pemirsa, ini saling serang antara kedua kelompok pemuda ini memang tidak bisa dihindarkan di area Masjid Al Jadid Jalan Kedung Manggu, Surabaya yang viral di media sosial.
Sebenarnya kalau bisa dilihat, nampak ini sejumlah remaja mengayunkan senjata tajam sehingga memang harus kami brul kabarnya karena tidak nyaman untuk disaksikan. Aksi saling serang ini terjadi 3 kali di waktu yang berbeda, melibatkan remaja kawasan Kedung Mangku dan pemuda kawasan Tenggumung. Perselisihan tersebut berawal dari selisih salah paham saja sebenarnya pada saat bermain sepak bola. Tak butuh waktu lama, unit Jatan Ras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan 2 remaja. Ya, kita bergeser ke Tasikmalaya, pemirsa, karena warga di Tasikmalaya ini digegerkan dengan adanya insiden tewasnya seorang pria dengan luka gorok di bagian lehernya. Jadi pria berinisial YZM berusia 33 tahun ini ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kampung Gereba Girang, Desa Gresik, Kecamatan Jamanis, di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi jenazah korban ini ditemukan di ruang tengah. Di dekat tubuh korban juga ditemukan ada golok yang diduga digunakan untuk melukai diri. Jadi menurut warga, korban baru 1 bulan menetap di rumah orang tuanya dan diduga mengalami depresi. Polisi juga belum bisa memastikan apakah korban tewas akibat bunuh diri atau dibunuh. Kasus ini juga masih dalam proses penyidikan oleh kepolisian dan telah dilakukan olah tempat kejadian perkara. Yang berikutnya, pemirsa, ada seorang jurnalis media online dibacok oleh orang tidak dikenal di Gerobokan, Jawa Tengah. Jadi memang kejadian berawal saat Manik Priyo Prabowo, seorang kontributor media online, pemirsa, ini hendak pulang dari sebuah warung kopi yang tak jauh dari rumahnya. Namun tiba-tiba korban dipepet oleh 2 orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Lalu tanpa basa-basi kemudian melancarkan aksinya dengan mengayunkan parang ke kepala korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius di bagian belakang kepala akibat sabetan senjata tajam. Setelah dirawat intensif di RSUD Sultan Fatah, Karanggawen, Demak, kini kondisi kesehatan korban sudah mulai membaik. Pemirsa, petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga warga ini menghadang sejumlah truk pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi akibat menghadang truk pengangkut batu itu, petugas dan warga nyaris ditabrak truk. Petugas menghentikan truk pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Tangerang karena melanggar jam operasional. Sebagian warga emosi ikut menghadang dan menghentikan paksa truk tronton. Warga meminta supir untuk putar arah. Sesuai dengan peraturan, truk pasir dan batu bara dilarang melintas di Jalan Raya Legok pada siang hari. Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018, truk tambang hanya boleh melintas lewat 10 malam hingga 5 pagi. Oh, ini mah udah jelas melanggar gitu ya. Dihentikan malah marah-marah. Tapi bahaya juga ya. Betul. Dan juga mengganggu arus lalu lintas kan, karena di jam-jam sibuk ya, Reza. Yang berikutnya juga harus jadi perhatian Anda di pemirsa. Ada 4 remaja yang kritis akibat kecelakaan 2 motor bertabrakan di Jalan Raya Bayah, Cikotok, tepatnya di Kampung Bayah 2, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Kecelakaan, pemirsa, bermula saat sepeda motor yang melaju dari arah Cikotok menuju ke Bayah bertabrakan dari arah berlawanan di lokasi kejadian. Kencangnya tabrakan membuat kedua motor rusak parah. Para pengendara maupun yang dibonceng ini terpental dan bahkan tergeletak di jalan. Warga yang mengetahui peristiwa itu kemudian menolong keempat korban dan membawanya ke rumah sakit. Peristiwa ini memang sudah ditangani oleh Satlantas Polres Rembak ya, untuk kemudian menangani kasus tabrakan dengan 4 korban yang mengalami luka parah.
Ya memang untuk menghindari kecelakaan di lalu lintas memang harus diwaspadai di kondisi lalu lintas di setiap daerah. Apalagi pagi-pagi jam sibuk, ada yang udah ngejar mau ke kantor macet, ada yang telat bangun gitu kan. Nah, coba kita ajak Anda pantau-pantau bagaimana arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi Jakarta pagi hari ini. Sudah ada Brigadir Eklesia di sana, silahkan. Baik, terima kasih Maria dan juga Reza. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar, namun berbeda di arah sebaliknya dari arah Selipi, Tomang maupun Grogol yang akan menuju ke arah Cawang tampak cukup ramai dan sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan juga di tol dalam kota Semanggi yang akan menuju ke arah Senayan juga tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 60 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang berarti jelang gerbang tol. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan berbelok ke arah kiri menuju Kuningan juga dalam keadaan kondusif lancar. Begitu pula dari arah Bundaran HI ataupun Bundaran Senayan yang akan menuju Blok M di bawah flyover pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas yang mengakibatkan 30 orang meninggal dunia, 34 orang luka berat dan 273 orang luka ringan. Dan 100% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan juga mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku serta selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara. Dan bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Maria dan juga Reza. Silakan. Ke Malaysia bareng Desi. Cakep. Bribtu Eklesia, terima kasih. Aduh, mantul. Oke lah, kalau gitu kita jeda dulu ya pemirsa ya. Sejeda kami hadirkan informasi seputar pakar telematika Roy Suryo yang sekaligus terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi memenuhi panggilan kepolisian Polda Metro Jaya. Kembali bersama kami, pemirsa, satu unit tempat ibadah yang berada di Walahar, Kecamatan Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi ambruk dan mengalami rusak parah akibat dampak gempa. Jadi dengan peralatan secara manual, petugas dan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nampak membersihkan puing-puing ambruknya tempat ibadah itu. Saat gempa, sebagian warga yang memang berada di dalam rumah langsung berhamburan keluar dan memilih berada di luar rumah, khawatir akan terjadi gempa susulan. Selain itu, satu tempat ibadah yang mengalami rusak parah. Untuk data yang didapat, ada 2 rumah warga yang mengalami retak akibat gempa yang terjadi. Karena kemarin memang cukup berasa ya hingga di wilayah Jakarta, gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang kawasan Bekasi.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ini pakar telematika Roy Suryo sekaligus terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi memenuhi panggilan kepolisian Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS tiba di Ditreskrimum Polda Metro Jaya pukul 10.20 siang bersama dengan tim kuasa hukumnya Ahmad Hosinuddin. Roy menyebut dirinya siap menghadapi pemeriksaan dan menjelaskan bahwa jika pemeriksaan kemarin ini sebagai saksi dan hari ini juga dijadwalkan hadir sebagai ahli dalam perkara yang berbeda. Polda Metro Jaya telah menaikkan status ini ke tahap penyidikan dan mencakup pelaporan dugaan pencemaran nama baik serta tindak pidana penghasutan dan manipulasi informasi elektronik terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kita bergeser ke Provinsi Riau, pemirsa. Ini ada acara Pacu Jalur 2025 yang digelar secara meriah di tepi Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singgigi, Provinsi Riau. Jadi total ada 288 jalur atau tim yang telah terdaftar untuk berkompetisi di Pacu Jalur 2025. Wapres Gibran Raka Buming Raka pun membuka rangkaian acara Pacu Jalur ini. Sejumlah pejabat negara dan duta besar dari negara sahabat pun hadir. Rapper internasional asal Amerika Belly Mike dikonfirmasi hadir pada penutupan Pacu Jalur. Mike datang tanpa bayaran karena memang mengaku lagunya menjadi viral berkat Pacu Jalur. Tak sekedar lomba mendayung perahu panjang saja, Pacu Jalur menjadi simbol warisan budaya, dipadukan dengan harmoni, modernitas, dan juga keramahan masyarakat Riau. Sekarang nampaknya dunia internasional siapa yang nggak tahu Pacu Jalur gitu kan. Bahkan ada dance juga asal Kanada, ya kalau nggak salah ya, dia juga sempat menarikan Pacu Jalur dalam kontes dan kemudian menjuarai juara pertama. Cukup bangga juga. Mary Mike ini udah sampai Jakarta loh. Kemarin kita lihat ya, sudah sampai di Pantai Indah Kapuk. Mungkin habis mendarat langsung mampir dulu ke sana karena deket ya. Ih, keren. Sementara itu pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi ini dilakukan untuk mencari pengganti Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun Februari 2026. Dalam seleksi ini hanya ada satu nama calon yang diajukan, Innocentius Samsul. Saat ini ia masih menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR RI. Menanggapi jalannya proses seleksi, Habibur Rahman menegaskan bahwa calon hakim MK yang diusulkan bukan titipan, melainkan benar-benar usungan dari DPR. Ia memastikan bahwa proses pemilihan akan berjalan secara transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semoga bisa amanah ya. Itu dia. Dan bisa mengembalikan marwah peradilan kita sesuai dengan marwah yang ada. Kita bergeser ke sidang lanjutan gugatan perdata antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung yang kembali digelar pada Rabu siang. Dalam sidang, pihak Lisa Mariana menyerahkan sejumlah barang bukti. Jadi hasil pemeriksaan tes DNA Ridwan Kamil dan anak Lisa berinisial CA ini telah diumumkan Barreskrim Polri pada Rabu siang. Hasilnya tak ada kecocokan genetik antara RK dan anak Lisa. Meski begitu, sidang gugatan perdata yang dilahirkan Lisa Mariana terhadap RK soal hak asuh anak tetap digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Agenda sidang kali ini adalah penyerahan barang bukti atas kewenangan absolut pengadilan sebelumnya, di mana pihak RK melakukan eksepsi persidangan yang seharusnya digelar di Pengadilan Agama. Barang bukti diserahkan pihak penggugat Lisa Mariana, yaitu diantaranya ada lampiran surat domisili dari tergugat RK di Bandung, kemudian bukti surat keterangan lahir anak dari Lisa Mariana. Lisa Mariana menggugat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait hak asuh anak yang diklaim merupakan anak Lisa Mariana dari hubungannya bersama dengan RK. Pemirsa, polisi dan warga menangkap pembunuh siswa SMP di Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya untuk Anda saat lagi. Ya, apa kabar?
Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, aksi perampokan disertai dengan kekerasan terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya ada seorang wanita 54 tahun yang tewas setelah dianiaya pelaku. Ya, korban ini bernama Enik Mulyaningsih, warga desa Kelurahan Kecamatan Grogot di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang tewas setelah mengalami luka parah pada bagian kepalanya. Jenazah korban kini telah dimakamkan di TPU setempat. Jadi sebenarnya selain mengalami luka parah gitu ya akibat peristiwa perampokan itu, korban juga kehilangan ada uang senilai 150 juta rupiah yang disimpan di dalam tas. Aksi perampokan beserta dengan kekerasan tersebut terjadi pada malam hari saat korban di rumah sedang sendiri karena ditinggal oleh suaminya yang berprofesi sebagai tukang pijat. Setelah suaminya pulang ke rumah, ia melihat istrinya sudah tergeletak dengan kondisi berlumuran darah. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah TKP dan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dan kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dan juga siapa pelaku dari perampokan tersebut. Sementara itu pemirsa, seorang pria residivis kasus pembunuhan dengan modus penggandaan uang kembali ditangkap polisi setelah diduga meracuni sepasang suami istri hingga tewas di wilayah Pemalang, Jawa Tengah. Iskandar diketahui pernah melakukan aksi serupa tahun 2004 di Tegal dengan jumlah korban mencapai 9 orang yang seluruhnya meninggal dunia. Iskandar juga pernah dipenjara 20 tahun namun hanya menjalani hukuman 15 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan bebas pada tahun 2015. Usai bebas, Iskandar kembali ke desanya dan membuka praktik serupa. Korban terbaru MR berusia 37 tahun dan NAT berusia 34 tahun merupakan pasangan suami istri. Keduanya tewas setelah meminum kopi yang dicampur racun potas dalam ritual terakhir penggandaan uang. Sebelum meninggal, korban telah menyerahkan uang sebesar 2,5 juta rupiah kepada tersangka. Wah, ini gak ada kapoknya nih ya, udah menjalani hukuman penjara 15 tahun di Nusa Kambangan pula. Keluar pasti terus melakukan aksinya. Dan ini juga patut diwaspadai bahwa menggandakan uang tidak semudah itu ya. Itu dia, jangan percaya lah pokoknya Sebut to be true. Kita ke kabar berikutnya pemirsa. Ini saat Narkoba Polres Labuan Batu mengungkap peredaran narkoba jenis ganja yang dipaketkan dalam kotak bertuliskan kue bolu. Dalam pengungkapan ini, seorang pria yang diduga pemilik paket tersebut digelandang ke kantor polisi. Jadi ini adalah kondisi saat aparat berhasil meringkus pria diduga pemilik paket ganja dalam kotak tulisannya sih kue bolu, tapi dalamnya ternyata merupakan paket ganja. Hal ini kemudian diperiksa oleh polisi dan petugas menemukan ada narkotika jenis ganja seberat 2 kg yang dibalut dengan lakban coklat dan aluminium foil. Dari keterangan pelaku yang berinisial BH ini alias Bolang, diketahui bahwa paket ganja tersebut dikirim oleh seseorang inisialnya JD warga Medan dengan angkutan bus. Pelaku juga mengaku jika aksinya merupakan yang pertama kalinya. Guna penyelidikan lebih lanjut, ini petugas kemudian sedang melakukan penyidikan dan juga mengamankan paket 2 kg ganja. Ditulis tuh ini kue bolu, ditulis di luar. Bahaya ini kalau ditemuin sama anak-anak gitu ya. Sementara itu pemirsa, kalau kita lihat di kawasan Blitar di Jawa Timur, ini seorang wanita tewas diduga setelah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Jadi korban bernama Maya Tria Wanda Ayu tiba di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo, Kota Blitar. Ada 4 pelaku yang berhasil diamankan oleh petugas. Penangkapan ini juga membuka tabir kematian Muhammad Ilham. Diduga dibunuh oleh kekasihnya di kamar kos maksud kami. Jadi korban pertama kali ditemukan dalam kondisi kritis dan penuh luka lebam pada tubuhnya. Korban juga sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayang nyawanya tidak tertolong. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, ini jasad korban juga akan dilakukan autopsi oleh dokter forensik Polda dari Jawa Timur. Sementara pelaku kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
Kabar berikutnya pemirsa, ini polisi dan juga warga berhasil menangkap pembunuh siswa SMP di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami tampilkan gambar di layar kaca pemirsa, inilah adalah suasana ketika warga dan polisi menangkap pembunuh sadis di sebuah perkebunan di Kecamatan Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 pelaku berhasil diamankan petugas. Penangkapan ini membuka tabir kematian dari Muhammad Ilham, seorang pelajar kelas 1 sekolah menengah pertama di Lubuk Pakam yang ditemukan tewas pada 13 April lalu. Para pelaku ternyata tega menghabisi nyawa korban lantaran saling ejek nama orang tua antara korban. Pelaku kemudian melakukan skenario kematian korban akibat begal. Saat ini petugas masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial A yang masih buron. Masih ganjel Ya, untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus ini sudah bergabung bersama kami Kompol Rizky Akbar, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Reza, Mbak Nadia. Pak Kasat, ini dari informasi yang kami dapatkan ada 1 pelaku buron. Mungkin bisa dijelaskan apakah pelaku ini tinggal di lokasi yang berdekatan dengan korban dan apa rencana awal dari para pelaku ini melakukan tindakan kekerasan hingga pembunuhan terhadap korban? Baik, terima kasih Mas. Untuk pelaku, 1 pelaku memang belum berhasil kita amankan. Kebetulan para pelaku ini sesama teman nongkrong ya, sama teman nongkrong. Rumahnya jaraknya berdekatan, masih di 1 kecamatan. Namun pada saat penangkapan kebetulan A ini yang terakhir kita amankan. Jadi kemungkinan besar dia sudah mendapatkan informasi bahwa rekan yang lain tertangkap. Sehingga pada saat kita lakukan penggerebekan di kediamannya, yang bersangkutan sudah tidak berada di rumahnya lagi. Nah, kemudian untuk kejadian ini sendiri, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa motifnya saling ejek sehingga salah satu pelaku itu sakit hati, kemudian mengajak teman-temannya yang lain untuk memberi pelajaran kepada korban, seperti itu. Ya, kalau dari keempat pelaku ini perannya apa saja dan berapa umurnya Pak? Karena kan ini kalau disampaikan tadi kan teman nongkrong korban, sedangkan korban kan masih merupakan siswa SMP. Ya, umurnya 2 pelaku yang berhasil kita amankan. Dari 4 pelaku ini 2 orang masih di bawah umur, ya, usia 15 tahun atau sebaya dengan korban. 2 pelaku lainnya berumur 18 dan 20 tahun. Nah, untuk peran para pelaku ini, ya, peran para pelaku ini masing-masing sebelumnya merencanakan untuk melakukan ataupun memberi pelajaran kepada Ilham. Jadi mereka berkumpul, kemudian salah satu pelaku ini yang merupakan tetangga daripada korban mengikuti pergerakan korban, kemudian sampai di lokasi yang mereka tentukan. Si salah satu yang membutuhkan ini memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain, sehingga pada saat itu dicegat. Setelah dicegat, kemudian si pelaku dipukul. Setelah dipukul di ulu hati, pingsan, dibawa ke semak-semak ya di sekitar TKP, kemudian dihabisi. Setelah dihabisi, meninggal. Cara menghabisinya adalah dengan memukul menggunakan tangan kosong, kemudian menggunakan sebilah parang, ya, sebilah senjata tajam, parang atau samurai, kemudian menghantam bagian perut korban dengan menggunakan batu. Nah, setelah dicek meninggal dunia, korban ini dibawa ke sebuah sumur untuk dibersihkan darah-darahnya. Kemudian mereka merencanakan untuk
membuat seolah-olah korban ini korban laka lantas. Kemudian para pelaku itu membawa korban ke pinggir jalan dan memasukkan ke dalam selokan. Selanjutnya motor yang digunakan korban itu ditunggangi oleh salah satu pelaku atas nama MH dengan kecepatan tinggi. Kemudian ketika sudah mendekati korban dilepas dan motor menabrak tembok dan jatuh persis di atas korban. Sehingga pada awalnya memang kasus ini kita menduga merupakan laka lantas. Namun dari hasil otopsi dijelaskan oleh ahli bahwa perlukaan pada tubuh korban itu bukan akibat kecelakaan lalu lintas. Demikian. Oke, Pak Kasat, berarti bisa diinformasikan juga ke kami, apakah memang awalnya teman-teman atau pelaku ini berencana untuk membunuh, atau memang awalnya seperti yang Anda bilang tadi, hanya untuk memberikan pelajaran, tapi akhirnya berlebihan sampai akhirnya korban meninggal dunia? Ya, awalnya mereka memang hanya sebatas memberikan pelajaran, namun pada saat aksi itu dilakukan tidak terkontrol sehingga salah satu pelaku pun sempat mengecek ketika korban sudah pingsan itu setelah dipukul kepalanya menggunakan parang. Salah satu pelaku sempat mengecek nadi korban masih hidup, kemudian dihajar lagi. Nah sehingga ya mereka awalnya ingin memberikan pelajaran, tetapi kalau kita lihat ada juga kesengajaan untuk menghilangkan nyawa karena ada kesempatan mereka untuk memastikan korban itu meninggal atau masih hidup. Baik, untuk kemudian ancaman hukuman kepada para pelaku seperti apa? Karena masih ada di bawah umur juga, Pak Kasat. Ya, kebetulan korban masih di bawah umur, jadi kita tetap menerapkan pasal 80 ayat 3 ya, kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kita subsidiar juga dengan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana, ancaman hukuman pidana mati seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih banyak Kompol Rizky Akbar, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang atas informasinya kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salam sehat untuk Anda, Pak Kasat. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan ada karnaval yang melibatkan sound horeg kembali memakan korban jiwa di Brebes, Jawa Tengah. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami coba ajak Anda untuk melihat informasi dari usai putusan hasil tes DNA Lisa Mariana yang terlihat sangat terpukul kemarin. Video tersebut diunggah oleh Lisa Mariana di akun jejaring sosial pribadinya. Takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bukan masalahnya dapat warisan. Gue gak lumpuh. Gue jadi sejujurnya. Tanpa ada rekayasa apapun. Tanggal 22 gue dijadikan saksi. Di KPK. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini lagi-lagi karnaval yang melibatkan sound horeg kembali memakan korban jiwa di Brebes, Jawa Tengah. Kalau kita lihat pemirsa dalam video ini, Anda nampak terlihat ada karnaval sound horeg yang kemudian disaksikan oleh banyak pihak dan juga beredar di media sosial. Tampak seorang peserta karnaval yang berdiri di atas sound horeg sambil mengibarkan bendera merah putih dan kemudian terjatuh. Korban yang diketahui bernama Pranoto, warga desa Banjartama ini sebelumnya tengah membetulkan tali sepatu yang terlepas. Namun tiba-tiba kaki korban terpleset dan terjatuh.
Warga pun kemudian langsung panik dan mengevakuasi korban ke rumah sakit Bakti Asi Brebes. Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Selasa lalu dan langsung dimakamkan pihak keluarga di TPU Desa Banjaratma. Berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, korban meninggal dunia akibat adanya pendarahan otak. Korban yang sudah tak sadarkan diri saat dilarikan ke rumah sakit juga mengalami pendarahan di bagian dagu dan juga hidungnya akibat terjatuh. Ini loh yang dimaksudkan kenapa dikasih haram ya. Bahwa memang ya mudaratnya banyak sekali, termasuk bisa memakan korban jiwa ya. Itu dia, karena kondisinya juga tidak hanya terjadi di Brebes saja, kan beberapa dampak lain kan juga rumah pada hancur gitu kan di beberapa daerah. Gangguan pendengaran juga ya. Iya pemirsa, tapi kalau kita lihat juga informasi viral lainnya, salah satunya ini nih, ada oknum ojek pangkalan yang turunkan penumpang ojek online secara paksa di Stadion Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kita saksikan video rekamannya untuk Anda. Jadi video amatir ini viral bahwa ada oknum ojek pangkalan meminta pengemudi ojek online nggak boleh ngambil penumpang di depan stasiun. Jadi ojek pangkalan ini mengundang kegaduhan antara ojek pangkalan dengan penumpang. Akibat kegaduhan ini membuat panik kepolisian Polsek Ciputat Timur untuk langsung mendatangi stasiun, melakukan mediasi hingga berakhir damai. Jadi sebenarnya di beberapa stasiun juga ada kawasan masing-masing. Ada pick up untuk ojek online, ada pick up untuk taksi online, dan biasanya yang lebih dekat adalah pangkalan ojek. Itu dia, yang kalau yang ojek online yang ada aplikasi-aplikasi biasanya jauh gitu ya. Iya, nah di situ ada tempat nunggunya sendiri sebenarnya, lebih nyaman, ada tempat cas HP dan segala macam gitu loh. Supaya masing-masing bisa bekerja begitu ya, walaupun nggak usah khawatir sebenarnya rezeki udah diatur. Nah sebenarnya itu sih ya intinya ya, Masya Allah Ustadz Reza. Ya, yang berikut ini juga nggak kalah viral nih. Ada artis dan juga politisi Nafa Urbah yang kembali menjadi sorotan setelah memberikan komentar nih terhadap dukungan kenaikan gaji anggota dewan serta tunjangan rumah dinas yang jumlahnya mencapai 50 juta dengan total yang bisa dibawa pulang sampai dengan 100 juta rupiah. Yang mengatakan bahwa ini cocok aja karena rumahnya sedikit jauh dari DPR. Ya, tapi kalau kita lihat kolom komentar netizen gitu ya, waduh, langsung diserbu dia sama netizen ya. Kita coba dengar dulu ya. Dewan yang dari luar kota, maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya, gitu. Dewan itu tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari ya, ini rekaman yang viralnya ya, kalau kita lihat ya. Jadi memang diunggah di akun Instagram LBJ Jakarta. Nafa Urbah menjelaskan alasannya mengapa mendukung kenaikan tarif tersebut. Tapi kolom komentar banyak yang gak terima gitu ya. Enak bener 100 juta gitu ya dalam sebulan, dan menagih sih sebenarnya apa sih yang kemudian jasa-jasa dan juga karya bisa ditelurkan oleh anggota DPR. Ada, joget kemarin gitu. Itu kan. Pas 17-an joget kemarin itu kan. Itu dia. Jadi ya gimana ya kalau netizen sih melihat dengan indeks ekonomi gitu ya. Dan anggota DPR dia. Tapi sebenarnya kalau di sisi lain nggak bisa disalahin juga ya. Karena memang rumah dinas DPR kan juga kondisinya memprihatinkan kan Reza. Betul, kondisinya sebenarnya sudah tidak layak. Tapi sebenarnya yang harus jadi sorotan adalah bagaimana maintenance yang dilakukan pada periode sebelumnya begitu ya. Ini enak banget jadi Nafa Urbah 30 menit dari Bintaro menuju kantornya di Senayan. Macet 30 menit begitu ya. Coba sekali-sekali datang dari Bekasi deh. Nah itu dia. Coba nih Reza aja siaran hari ini berangkatnya dia 2 hari yang lalu ya. Jadi rasanya ada galian gitu. Supaya lebih banyak informasi yang didapatkan ya dari anggota ya. Coba turun ke jalan nih. Aduh. Nah kalau tadi kita sudah bahas ya dari komentar netizen, kita coba lihat yuk viral-viral apa lagi Reza. Nah ini ada yang viral, seorang wanita menyebut dimintai sejumlah uang karena menggelar acara di Kebun Raya Bogor, tapi pihak Kebun Raya Bogor membantah adanya pungli tersebut.
Ini nggak main-main ternyata. Untuk makan, bawa makan dimintain pungli untuk kebersihan katanya. Bawa mikrofon dimintain pungli untuk masalah kebisingan. Tapi pas ditanyain buktinya mana, nggak bisa jawab ternyata ya. Nah ini dia nih, ini emang harus diviralin nih kalau yang kayak gini-gini ya. Jadi dalam video yang diunggah di akun Instagram @ucu, dia dan rekan-rekannya tengah membuat acara kantor di Kebun Raya Bogor. Namun wanita itu kemudian dikejutkan saat ada security yang datang. Terus minta bayar 15.000 per orang, yang di total adalah 700.000 rupiah. Bukannya masuk ke Kebun Raya juga udah beli tiket ya Reza? Betul. Ya kan? Kita harus Nah, bayar jadi memang lagi 15.000 per orang karena kita bawa makanan dari luar. Sejak kapan ada peraturan bayar 15.000 per orang karena kita bawa makanan dari luar? itu dia alasannya kata bawa makanan. Bukannya selama ini memang seperti itu ya konsepnya ya. Makanya ini dari mana sebenarnya alasan, apakah memang betul demikian? Nampaknya pihak pengelola Kebun Raya Bogor juga udah kasih klarifikasi sih. Dan membantah telah melakukan pungli. Jadi menurutnya kehadiran security untuk mempertanyakan kegiatan yang digelar karena tidak ada pemberitahuan ke pihak pengelola. Jadi sebenarnya pengupload konten ini juga mengatakan kalau misalnya ada UMKM di sekitar sana, dia dukung kok. Tapi kan permasalahannya di sana nggak ada yang jualan makanan. Kalau mau acara lama ya mau nggak mau harus bawa makan dong dari luar. Tapi dibantah tuh katanya nggak ada pungli kok, nggak ada yang minta, cuma nanya aja gitu. Saksinya banyak loh itu ya. Yang denger kata 15.000 tuh banyak. Itu dia, tapi pas diminta buktinya mana nggak balik lagi ternyata security-nya. Ya oke deh. Pemirsa, kita akan ajak Anda jeda. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Barreskrim Polri yang umumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan juga anak perempuan berinisial CA yang tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Lisa juga terpukul, video kemarahannya diunggah oleh Lisa di akun Badan Reserse Kriminal Polri akhirnya mengumumkan hasil tes genetik atau DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana. Hasil tes DNA terungkap CA, anak Lisa Mariana yang disebut-sebut sebagai hasil hubungan keduanya, dinyatakan tidak cocok atau non-identik. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Pengambilan sampel DNA ketiga pihak, RK, Lisa, dan anak perempuan CA sudah dilakukan pada 7 Agustus 2025 lalu di Barreskrim Polri, yang kemudian diuji di laboratorium Pusdokes Polri. Sebelumnya, permohonan tes DNA dilayangkan pihak RK untuk menguji kebenaran asal-usul anak perempuan yang dilahirkan Lisa Mariana, yang diklaim hasil hubungan Lisa dengan RK. Sekaligus membuktikan secara ilmiah hubungan kekerabatan antara RK, Lisa, dan CA, anak Lisa. Pengumuman hasil tes DNA oleh Barreskrim Polri terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil terhadap Lisa di pertengahan April lalu.
Lalu apa konsekuensi secara hukum dengan keluarnya hasil tes DNA Ridwan Kamil dan anaknya Lisa berinisial CA yang tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik? Tim TV One mengabarkan. Ya, akhirnya terjawab juga kan, gitu kan, pertanyaan publik selama ini. Akhirnya kalau kemudian hasilnya ternyata sudah dinyatakan non-identik atau artinya kemudian tidak terbukti bahwa tersebut adalah anak dari RK, ya mau gimana, ini udah saintifik loh. Betul, yang menarik adalah pada saat preskon kemarin sudah disebutkan oleh pihak kepolisian dan juga kedokteran bahwa DNA itu hanya 2 begitu, 50% atau tidak sama sekali. Dan ini sudah terbukti begitu ya. Kita juga akan melihat bagaimana respon dari Lisa Mariana yang menyampaikan hasil ini lewat sosial medianya. Kita lihat berikut ini. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bukan masalahnya betul arisan. Gue gak lumpuh. Gue jadi jujur. Tanpa ada rekayasa apapun, tanggal 22 gue dijadikan saksi di KPK. Ya nampak ya bagaimana kemudian begitu terpukulnya Lisa pada saat mendengar hasilnya, ya tapi mau bagaimana, ini memang hasil secara saintifiknya seperti itu, meskipun nanti kita masih penasaran sebenarnya apa langkah hukum yang kemudian akan diambil oleh tim kuasa hukum dari Lisa Mariana begitu ya. Iya, kita sudah mengundang sebenarnya kuasa hukum dari Lisa Mariana, namun ternyata masih belum bisa hadir. Pada pagi hari ini kita akan berbincang langsung dengan Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Muslim. Muslim, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Selamat pagi. Baik, Bang Muslim, tadi kita sudah lihat statement dari Lisa Mariana ketika mendengar hasil dari Barreskrim Mabes Polri. Tapi dari pihak Ridwan Kamil sendiri bagaimana menerima hasil ini? Yang pertama begini, Mas Reza. Terkait dengan pernyataan dari Mbak Lisa ya, tadi yang disampaikan di video, kami tidak mau menanggapi terlalu dalam ya. Mungkin beliau lagi kalap atau emosi, saya kira tidak berlebihan. Kita juga tidak mau menanggapi berlebihan apa yang disampaikan tadi baru video tadi. Tetapi yang perlu kami sampaikan, Mas Reza, bahwa pelaksanaan tes DNA yang dilakukan oleh Lab Dokes Mabes Polri, saya kira sudah cukup kompeten ya, mempunyai integritas yang luar biasa Labdokes, dan hasilnya juga kemarin cukup objektif. Dan pada awalnya memang kan ini Pak Ridwan Kamil yang mengajukan permohonan tes DNA. Untuk apa dilakukan permohonan tes DNA? Sekali lagi agar kasus ini berkepastian hukum. Jangan lagi menjadi ruang-ruang publik yang berspekulasi. Itu tujuan utama sebetulnya. Nah, hasilnya kemarin sudah diumumkan bahwa Zilina Azura tidak identik dengan Pak Ridwan Kamil. Tentu hasil ini kan sangat objektif, transparan, dan independen yang dilakukan. Kami sangat mengapresiasi sekali kerja-kerja profesional yang dilakukan oleh Dokes, karena ini diawasi langsung oleh pihak Barreskrim. Tidak ada dalam bentuk apapun, rekayasa maupun segala macam. Karena ini memang dilakukan secara objektif dan transparan gitu loh. Jadi sekali lagi ya tentu kami menerima, dari awal juga kami sampaikan apapun hasilnya Pak Ridwan Kamil menerima baik positif maupun negatif. Karena itu bentuk penghormatan Pak Ridwan Kamil terhadap proses hukum. Nah ketika hasilnya negatif artinya tidak identik, tentu sekali lagi ini kami apresiasi kerja-kerja dari Lab Dokes Mabes Polri. Demikian Mas Reza. Oke. Iya, memang sayang sekali ya sebenarnya kita juga masih menantikan ini kehadiran dari kuasa hukum Lisa Mariana yang memang sudah kita coba hubungi sejak malam hari tadi begitu ya. Tapi begini Pak Muslim, saat ini kan juga masih berlangsung ya sidang untuk hak asuh dari anak. Kalau secara konsekuensi hukum nanti akan seperti apa? Ya, pertama begini, yang diajukan gugatan itu kan gugatan perbuatan melawan hukum. Dari awal kami sangat menghargai apapun yang dilakukan oleh Lisa Mariana, karena itu bagian dari
memang yang harus dia lakukan. Dari keluarnya kasus ini di Maret 2025, tentu kami sudah menyampaikan silakan para pihak, siapapun itu baik Lisa Mariana untuk menempuh secara hukum. Nah, Lisa Mariana tentu sudah melakukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, tentu kami sudah merespon atas gugatan tersebut dengan mengajukan gugatan rekonvensi. Nah, dengan adanya tes DNA ini, hasil ini tentu nanti akan kami sampaikan di Pengadilan Negeri Bandung. Biarlah nanti Pengadilan Negeri Bandung yang memutuskan kasus ini bergulir seperti apa, nanti kami lihat ke depan, Mas Reza. Jadi biarkan saja kasus ini bergulir, ya kita lihat seperti apa nanti keputusan dari Pengadilan Negeri Bandung terhadap gugatan dari Lisa Mariana. Kira-kira gitu, Mas Reza. Oke. Baik, Bang Muslim, dari video tadi statement Lisa juga mengatakan bahwa dirinya akan dipanggil oleh KPK pada tanggal 22 nanti terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank BJB begitu. Apakah Anda juga mengetahui mengenai hal ini? Dan kira-kira apa yang akan disiapkan oleh pihak Anda mengenai hal ini? Ya, saya tidak merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Lisa Mariana, Mas Reza, karena ya saya lihat Lisa Mariana lagi kalap, lagi emosional. Saya kira ya kita lihat ke depan seperti apa. Tentu dalam forum ini saya hanya merespon terkait dengan hasil tes DNA, Mas Reza. Pak Muslim, tapi kan kemudian nama dari klien Anda disebut-sebut di sana bahwa kami akan bongkar terkait dengan kasus korupsi. Respon dari pihak Ridwan Kamil seperti apa, Pak? Ya, saya nggak mau merespon lah, karena kan lagi kalap, lagi emosional. Kalau kita menanggapi yang emosional kan agak berlebihan juga gitu loh. Jadi kita lihat ke depan aja, Mbak. Oke, baik. Ada rencana untuk tabayun nggak sih ketika hasil ini sudah keluar begitu dari pihak Anda? Ya, sebetulnya kan begini, Mas Reza. Kalau kita ketahui bahwa tes DNA ini kan bagian dari proses penyidikan. Kenapa? Karena memang ada permintaan dari Pak Ridwan Kamil. Nah, tentunya akan diberikan kepada proses selanjutnya di Bareskrim. Nah, terkait itu kami serahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti. Namun demikian, Mas Reza, ada ruang-ruang sebetulnya yang dibenarkan secara undang-undang yang bisa dimanfaatkan oleh Mbak Lisa Mariana dan kuasa hukumnya. Saya kira kemarin juga dari tim penasihat hukum Lisa Mariana sudah menyampaikan. Saya kira itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut gitu. Gitu, Mas Reza. Oke, artinya untuk kasus sidang lanjutan yang juga masih bergulir di Bandung, Pak, termasuk juga tadi yang kami tanyakan soal hak asuh ini masih akan terus kemudian dijalani ya? Ya, kami perlu informasikan itu tinggal menunggu putusan selah di Pengadilan Negeri Bandung kemungkinan di tanggal 8 Agustus. Karena kan sudah ada pembuktian awal terkait dengan eksepsi yang kami ajukan. Ya mudah-mudahan di tanggal 8 Agustus ada putusan. Seperti apa putusannya tentu nanti kami akan melihat di Pengadilan Negeri Bandung. Dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Baik, Bang Muslim, kalau saya boleh kutip ada pernyataan dari kuasa hukum Lisa Mariana yang menyatakan ada kemungkinan untuk nanti minta second opinion begitu. Tanggapan pihak Anda gimana? Ya, saya kira itu hak ya. Kita juga nggak bisa melarang. Sekali lagi, apapun itu yang namanya second opinion, itu kita hargain dari pihak Lisa Mariana. Karena itu haknya beliau. Nah, namun sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa hasil tes DNA yang dilakukan Labdokes Mabes Polri ini sangat objektif dan mereka juga sangat punya integritas yang luar biasa, punya kompetensi yang luar biasa. Jadi ya sepatutnya memang harus kita hargain dan harus kita terima. Tetapi sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman kuasa hukum, ya kalau andai kata misalnya mereka mencoba untuk melakukan second opinion, itu hak mereka. Kita juga tidak bisa melarang. Demikian, Mas Reza. Oke, untuk adakah langkah hukum ke depan yang kemudian akan diambil oleh Anda dan juga Pak Ridwan Kamil, Pak, termasuk juga apakah kemudian akan ada laporan balik terkait dengan pencemaran nama baik ini? Kan ini kan sudah dilaporkan, Mbak.
di April 2025 kemarin, Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan Lisa Mariana terkait dengan dugaan tindak pidana pasal 27 Undang-Undang ITE dan pasal 310, 311 yang dilaporkan di bulan April kemarin. Nah, tindak lanjut dari laporan tersebut inilah terkait dengan permohonan tes DNA. Kenapa dilakukan permohonan tes DNA? Saya kira ini memang harus selesai, harus berkepastian hukum, karena ini adalah niat baik dari Pak Ridwan Kamil agar kasus ini selesai, tidak lagi menjadi ruang-ruang publik yang berspekulasi yang negatif terkait dengan kasus ini, yang sangat berspekulasi liar. Nah, hal inilah tentu dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil untuk mengajukan tes DNA. Dan hasil tes DNA ini kan menjadi alat bukti nanti di Bareskrim terkait dengan kasus yang dilaporkan Pak Ridwan Kamil di bulan April kemarin. Gitu Mas Reza. Oke, Bang, ada rencana untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian imaterial nggak sih, Bang? Ya, saya kira gini, kalau terkait dengan tuntutan itu, Mas Reza, itu kan sudah kami sampaikan jauh-jauh hari dalam gugatan rekonvensi yang kami sampaikan atas gugatan dari Lisa Mariana. Nah, tentu nanti kita lihat seperti apa keputusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Kami taat kepada keputusan Pengadilan Negeri Bandung, apapun itu hasilnya ke depan. Apakah nanti Pengadilan Negeri Bandung memutuskan menolak atau menerima gugatan dari Lisa Mariana, sekali lagi kami akan menaati itu. Tapi dengan adanya bukti tes DNA, saya rasa persoalan sudah clear ya. Karena ini sudah ada tes DNA yang dibuktikan secara ilmiah, tentu ini mempunyai dampak hukum. Nah, ke depan kita tunggu dari putusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Yang mudah-mudahan sekali lagi sesuai dengan harapan kami, Mas Reza. Ya, oke. Artinya Pak Muslim kalau kemudian putusan dari kasus yang di Bandung sudah keluar, sudah final, begitu artinya sudah selesai ya untuk permasalahan ini, ataukah kemudian nanti pihak EK akan memperpanjang kasus ini lagi tidak? Saya kira tidak lah ya, sebetulnya bagi kita sebetulnya sederhana, Mbak. Ya, sebetulnya kalau gugatan rekonvensi yang kami sampaikan di pengadilan, sebetulnya tuntutan kami itu yang lebih fokus kepada Mbak Lisa Mariana itu harus minta maaf ke media sosial sebetulnya, ke media cetak. Kenapa? Karena fitnah yang dilakukan. Tetapi itu biarlah bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Sekali lagi seperti apapun nanti keputusannya, kita lihat nanti keputusannya ke depan, Mbak. Itu kira-kira gitu, Mbak. Nggak akan menuntut minta maaf lagi ya? Ya, tentunya kan saya katakan tadi ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh tim kuasa hukum maupun Lisa Mariana terhadap kasus yang di Bareskrim. Ya, sekali lagi ya Pak Ridwan Kamil juga ya memberikan minta maaf, saya kira nggak ada masalah gitu loh. Sepanjang memang Lisa Mariana meminta maaf ke publik atas segala tindakannya, saya kira nggak ada masalah. Itu juga bagian dari yang dibenarkan secara undang-undang. Kenapa tidak gitu loh? Respon kami ya kalau itu dilakukan ya luar biasa kalau memang Lisa Mariana melakukan itu. Kan itu juga harus dilakukan oleh Lisa Mariana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, Bang Muslim, ada rencana nggak sih Ridwan Kamil untuk menyampaikan statement ke media dalam waktu dekat? Itu yang dinantikan publik itu. Saya kira untuk statement sudah diwakilkan kepada tim penasihat hukum saat ini. Jadi saya kira Pak Ridwan Kamil sudah menyerahkannya kepada kami. Jadi untuk sementara ya kita lihat ke depan seperti apa. Kalau terkait dengan hasil tes DNA ini sudah diwakilkan kepada tim penasihat hukum. Termasuk kemarin juga Pak Ridwan Kamil mewakilkan kepada kami untuk mengambil hasil tes DNA tersebut. Oke. Dan tentu kan ini juga disaksikan oleh Pak Ridwan Kamil dan juga keluarga. Boleh nggak sih Pak berbagi bersama kami apa sih sebenarnya suasana kebatinan Pak RK begitu ya pada saat mengetahui hasil konferensi pers yang kemarin dibacakan oleh Polri? Ya, saya kira Pak Ridwan Kamil kan dari awal kooperatif ya. Kooperatif, tenang, dan menghormati proses hukum, menghormati semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Beliau sudah sangat kooperatif, kemudian pada saat juga menjalani tes DNA juga beliau sangat tenang. Jadi saya kira sikap Pak Ridwan Kamil seperti itu, ya tenang, menghormati semua proses yang sedang berlangsung dan sangat kooperatif. Gitu Mbak. Oke, baik, kita
Baik, kita tunggu bagaimana tanggapan dan juga statement yang keluar nanti dari Ridwan Kamil dan juga keluarga begitu ya menghadapi dan sayang sekali ya hingga akhir diskusi juga kemudian tim kuasa hukum dari Lisa Mariana, John Boy Nababan dan juga beserta tim tidak dapat bergabung bersama kami ya. Tapi terima kasih banyak Pak Muslim atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya, terima kasih sama-sama. Ya. Pemirsa, kita akan jeda, usai jeda kami ajak Anda untuk mengetahui informasi ada seorang balita bernama Raya asal Kabadungan, Kabupaten Sukabumi yang meninggal dunia usai mengalami kondisi tubuh cacingan dan penyakit TBC. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang balita bernama Raya asal Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, meninggal usai mengalami kondisi tubuh yang dipenuhi cacing dan juga penyakit TBC. Jadi pemirsa, Raya ini pertama kali dibawa relawan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamsuddin, Kota Sukabumi pada tanggal 13 Juli 2025. Saat tiba di rumah sakit, balita berusia 3 tahun ini dalam kondisi tidak sadarkan diri sejak sehari sebelumnya. Raya kemudian dirawat di ruang PICU selama 8 hari dan dari pemeriksaan medis diketahui jika korban menderita infeksi akibat cacing gelang. Cacing jenis ini hidup di tanah dan bisa menginfeksi manusia jika telurnya masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, atau tangan yang kotor. Kondisi rumah Raya sangat sederhana dan orang tuanya diketahui menderita penyakit TBC dan dalam gangguan jiwa. Usai viral, Kepala Desa Cianaga membantah jika dirinya dan lingkungan sekitarnya tidak memperhatikan kesehatan Raya dan keluarga. Selama dirawat di sini ada beberapa sakit yang diderita ya oleh Raya. Itu tidak hanya infeksi cacingnya aja, jadi kemungkinan penyebab kematiannya bisa karena infeksi cacingnya, bisa yang kedua bisa karena infeksi kuman tuberkulosis yang sudah komplikasi tadi. Fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga kan kondisinya sudah sesak. Kalau dari ronsen atau CT scan kita tidak bisa memastikan jumlah, tapi kita hanya bisa memvisualisasikan bahwa ada sesuatu di dalam. Gitu. Tapi untuk jelasnya berapa tidak mungkin dihitung. Jadi ini kita hanya bisa menyimpulkan sangat banyak, karena memang kita lihat dari BAB-nya sendiri itu banyak sekali memang di pokoknya. Jadi untuk lebih mengetahui lebih jelas soal kondisi rumah dari Raya, sudah ada rekan kami Rizky Gustana langsung dari lokasi. Assalamualaikum, selamat pagi Rizky. Mungkin Anda bisa gambarkan di awal bagaimana kondisi rumah dari keluarga Raya ini. Ya, selamat pagi pemirsa TV One. Saat ini saya sedang berada di kediaman orang tua Raya adalah Bapak Udin dan Ibu Endah, di mana rumah ini berada di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Bisa Anda lihat bahwa di belakang saya adalah rumah dari Raya, adalah rumah panggung ya, di mana atapnya jemping dan bawahnya beralaskan tanah, di mana di sini kebiasaan Raya bermain di dalam lingkungannya sehingga tidak luput dari pengawasan orang tua, karena kedua orang tua ayah handanya menderita penyakit TBC dan ibunya mengalami gangguan jiwa. Kita lihat bagaimana kondisi rumah yang sebenarnya yang berada di Kampung Cianaga ini beralaskan tanah dan panggung dengan kondisi sanitasi air pun sangat minim sekali. Mereka tidak
memiliki MCK yang layak, hanya menggunakan air seadanya dan kondisinya bisa Anda lihat. Dan kita beralih ke rumahnya yang memang sangat sederhana Rizky, ya, yang terbuat dari Rizky, sebelum bergerak lebih jauh, coba bisa ditunjukkan lagi. Rizky, Anda bisa dengar suara kami? Iya, gimana? Baik, Rizky boleh kembali ke tempat tadi, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami, apakah sumber air tadi itu tempat yang digunakan oleh Raya dan juga keluarga untuk mandi dan juga buang air setiap harinya di sana? Boleh Anda gambarkan seperti apa kondisi di sana? Memang bisa dijelaskan ya, ini adalah kondisi MCK atau kebutuhan mandi dan kebutuhan air dari keluarga Raya yang sangat sederhana, meskipun ada air yang tidak mengalir dan suatu saat air itu bisa digunakan menggunakan pompa, namun di sini tidak ada MCK maupun alat mandi yang begitu layak, begitu. Oke, di depannya apakah itu kandang ayam? Ya, memang di depan MCK sendiri ada kandang ayam yang biasa di mana Raya juga bermain bersama ayam ini di bawah kolong rumahnya tersebut. Sementara di depan rumahnya ada beberapa kambing milik adiknya di Bapak Udin. Begitu. Oke, artinya memang sehari-hari begitu keluarga Raya ini juga ya hidup bersama dengan hewan-hewan peliharaannya, baik itu ayam maupun kambing sehari-hari dengan kondisi yang Anda bisa gambarkan seberapa bersih sih kondisi sanititas di sana? Ya, bisa kami gambarkan memang menurut pantauan kami di lapangan kondisi tanah yang lembab ya, karena jarang sekali terkena sinar matahari karena terhalang oleh satu rumah milik Raya, sehingga Raya seringkali main di bawah rumah bersama ayam peliharaan milik orang tuanya, sementara kandangnya pun tepat di samping rumah dari Raya tersebut. Oh, artinya Raya memang sering bermain di bawah tanpa ada alas apapun, langsung bersentuh dengan tanah, dengan kondisi yang mungkin kita tidak bisa pastikan itu cukup bersih untuk anak seusia Raya. Ya, menurut pengakuan bibi dari Raya, memang Raya sering bermain, namun bibinya sering menghalau atau mengajak agar Raya tidak main di dalam tanah tersebut, namun ibunya yang kekurangan mental, keterbatasan fisik juga, sehingga mereka selalu mengiyakan ataupun melarang bahwa Raya bermain di bawah rumah atau di dalam tanah tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami sampaikan bersama tetangga Raya untuk lebih jelas bagaimana keseharian Raya tinggal di rumahnya tersebut. Ya, tapi sebelum ke sana mungkin Anda juga bisa gambarkan sebenarnya bagaimana sih posisi rumah Raya saat ini, apakah kemudian berdekatan juga dengan pemukiman warga lainnya, karena kan banyak yang mempertanyakan begitu Rizky, dengan kondisi gangguan mental sang ibu dan juga gangguan fisik sang ayah, apakah kemudian tetangga dari Raya ini tidak kemudian saling membantu kondisi keluarga tersebut? Anda bisa gambarkan tidak seperti apa? Apalagi sehari sebelumnya juga sempat dikatakan bahwa Raya sudah tidak sadar begitu ya sebelum dibawa ke rumah sakit. Rizky? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan tetangga sebelah rumah dengan jarak hampir dengan 5 meter. Ini adalah merupakan rumah dari bibinya Raya. Nah, saya pun sempat berbincang dengan bibinya Raya bahwa bibinya Raya pernah melarang Raya untuk tidak bermain di dalam tanah tersebut, namun selalu dihadang oleh ibunya dan selalu bersinggungan. Meskipun bibinya Raya memiliki anak yang masih kecil, namun tidak selamanya melarang Raya untuk bermain di tanah tersebut, begitu. Iya. Anda mungkin bisa kabarkan juga kepada kami saat ini, pagi hari ini, kondisi dari orang tua Raya seperti apa? Apakah masih berada di dalam rumah atau mungkin Anda bisa ajak kami untuk melihat dan juga menengok langsung ke dalam rumah, Rizky?
Ya, semenjak kejadian Raya meninggal, Gubernur Jawa Barat langsung memanggil orang tuanya bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, dan Gubernur Jawa Barat mendorong orang tuanya untuk segera diperiksa di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hingga saat ini kedua orang tua Raya masih berada di Bandung untuk diperiksa kesehatannya, dari mulai orang tua ayah diperiksa TBC dan ibunya kejiwaannya, begitu. Oke, Rizky, sebelum kita masuk ke dalam, mungkin Anda juga bisa jelaskan kepada kami apa saja informasi yang Anda dapatkan setelah berbincang dengan bibi dari Raya. Apakah memang Raya sehari-hari, tadi Anda sudah katakan bahwa sering bermain dengan ayam di sana, tapi kesehariannya seperti apa? Apakah memang dengan keterbatasan dari kedua orang tua Raya, sang bibi juga ikut membantu mengasuh Raya di sana? Ya, tadi saya sudah jelaskan memang karena kondisi kedua orang tuanya mengalami sakit dan mengalami gangguan jiwa, sehingga bibinya sering membawa Raya untuk bermain di rumahnya dan menghalangi ataupun melarang jika Raya harus bermain di tanah bersama ayam-ayamnya, begitu. Oke, Rizky Gustana, tadi ada berjanji kepada kami akan berbincang bersama dengan warga di sana, tapi sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda usai jeda pemirsa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami masih akan mengajak Anda untuk mendalami bagaimana bisa ada seorang bocah yang kemudian harus meninggal akibat tubuhnya dipenuhi oleh cacing gelang. Nah, kami masih bersama dengan kami dari Rizky Gustana yang langsung dari wilayah Sukabumi. Rizky, Anda bisa gali informasi bersama dengan warga di sana, Rizky? Ya, bisa tujuan saat ini saya sedang berada di rumah kediaman Raya, di mana Raya ini adalah meninggal akibat tes akut, di mana di dalam tubuhnya dipenuhi dengan cacing setelah dirawat di RSUD R1 SH Kota Sukabumi selama 8 hari. Saat ini saya sedang berada bersama kepala dusun sekaligus tetangga dari Raya. Bagaimana kisah Raya kita tanya bersama. Kang, bisa dijelaskan bagaimana sih keseharian Raya di rumahnya sebelum beliau mengidap penyakit yang memang sangat luar biasa ini? Anak yang lain ya, anak seusianya hanya memiliki sedikit perbedaan dalam tampilan fisik, sedikit kayu gitu dan sedikit hitam gitu ya, mungkin karena keadaan terus anak tersebut jarang berinteraksi dengan anak yang lainnya, termasuk dengan tetangganya dan keluarga. Nah, sementara dengan kondisi rumah seperti ini, bagaimana keseharian bermainnya Raya? Karena ada informasi bahwa sering di tanah atau sering bermain dengan ayam di bawah kolong rumahnya. Itu bisa diceritakan? Mungkin penyebabnya karena kedua orang tuanya memiliki kekurangan gitu ya, keterbelakangan mental kedua orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya, sehingga orang tuanya tersebut kurang mempedulikan terhadap kesehatan anaknya, sehingga ketika anaknya bermain di bawah kolong rumahnya dibiarkan saja. Itu pun mungkin dari saudara tetangganya yang terdekat sering melarang untuk supaya bagaimana cara menjaga anaknya dengan baik. Tapi penyebabnya itu tadi kaitan dengan keadaan orang tuanya yang memiliki keterbelakangan mental, juga berkurangi kepedulian mereka terhadap anaknya sendiri. Oke. Upaya tadi akan bilang bahwa tetangga terdekat sempat melarang, itu bagaimana bisa diceritakan? Larangannya seperti apa, ataupun ada penolakan katanya ada penolakan dari ibunya bahwa nggak boleh melarang anaknya bermain di dalam tanah, itu seperti apa? Yang paling dekat di sini kan bibinya ya, adiknya Kang Udin. Ketika dia melihat bahwa area tersebut bermain di bawah dan di kolong, terus dia memberitahukan orang tuanya, tolong anaknya dijaga jangan sampai main di kolong, apalagi dengan ayam gitu ya. Tapi dengan keberadaan mental mereka ketika ada pelarangan tersebut, justru mereka
membantahnya gitu. Ini ketika bicara biarin aja ini anak-anak saya atau kamu. Oke. Tadi Akang bilang bahwa Akang tetangga sekaligus dari pemerintahan desa Cianaga ya. Upaya apa yang dilakukan ketika Raya memiliki penyakit atau sakit-sakitan? Ya. Ini kan Raya ini kan masuk dalam wilayah Dusun 3 ya, di mana Dusun 3 Ramadhan ini memiliki satu posyandu, 2 posyandu bahkan dengan lokasi terdekat di sini, dan tentu saja pantauan dari kader posyandu, bidan desa sering dilakukan, apalagi dalam satu itu ada kegiatan di posyandu, terutama kaitan dengan pemantauan anak ini. Dari dana desa juga sudah dianggarkan dari mulai PMP, program makanan tambahan yang diberikan kepada Raya dari mulai kehamilan sampai usia 3 tahun. Oke, makasih Kang informasinya. Demikian hasil wawancara kami dengan kepala dusun sekaligus tetangga Raya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky Gustana melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya pemirsa, kami akan jeda sesaat pemirsa. Usai jeda kita akan tampilkan ya bagaimana dampak dari efek royalti musik yang ada gitu ya. Jadi perjalanan bus di sejumlah terminal keberangkatan di wilayah Jakarta ini menjadi sunyi tanpa musik pemirsa sejak dikenakannya pembayaran royalti. Seperti apa? Nanti rekan kami akan menggambarkan untuk Anda sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Onlock bersama saya Margaret, dan saat ini saya berada di Terminal Tanjung Priuk, di mana memang huru-hara royalti musik ini tidak hanya menyasar tempat umum seperti resto, kafe ataupun hotel, namun juga menyasar kendaraan umum. Seperti di belakang saya ini sudah banyak bis-bis berjajar, salah satunya ada Sinar Jaya, ini perusahaan otobus yang informasinya juga sudah menghentikan pemutaran musik sepanjang perjalanan karena takut membayar royalti. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut saya mau ajak Anda pemirsa untuk langsung wawancara ataupun tanya-tanya kepada pengurus dari PO Bus Sinar Jaya. Di sini ada Bang Jupri. Selamat pagi Bang Jupri. Selamat pagi. Bang Jupri, ini informasinya para pengemudi sudah tidak boleh menyetel musik di jalan. Benar nggak sih kalau di PO Bus Sinar Jaya? Ya, sekarang udah diperlakukan seperti itu. Tapi untuk penumpang sendiri bisa untuk menghindarinya lah. Jadi antisipasi penumpang dia hanya menggunakan handset aja. Masing-masing menggunakan handset. Dan musik juga nggak terlalu fokus banget sih buat penumpang. Karena mereka juga dalam perjalanan mungkin dia butuh istirahat juga. Jadi butuh kenyamanan dia. Itu aja. Tapi kalau himbauannya udah berapa lama nih? Seminggu yang lalu atau berapa minggu yang lalu? Udah ada 2 mingguan dari perusahaan udah ngasih himbauan kepada pengemudi. Udah ada himbauannya sebelum 2 mingguan lah kurang lebih. Itu himbauannya by soft file kah atau langsung diberikan secara fisik nih edaran kertasnya nih? Oh, secara edaran dia. Jadi melalui grup ya. Grup setiap pengemudi ada grupnya, di-share di grup ya. Jadi untuk pengemudi bisa melihat masing-masing pengemudi bisa lihat dicek di grup WA dia. Baik Bang Jupri, terima kasih sudah dijelaskan nih dari segi pengurus PO busnya sendiri. Nah kalau dari pengemudinya ini apakah mendapatkan komplain? Saya mau tanya langsung ke Pak Muhajir di sini sebagai pengemudi bus. Selamat pagi Pak Muhajir. Selamat pagi. Pak Muhajir, ini kan sudah tidak boleh menyetel musik selama perjalanan. Pak Muhajir sendiri nih terganggu nggak sih atau tanggapannya seperti apa nih? Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya suka musik ya, tapi dengan ada himbauan seperti ini ya nggak kaget sih. Masalahnya saya juga jarang nyetel musik. Iya, jadi kalau masalah informasi itu saya baru dapat seminggu yang lalu, tapi belum dengar dari perwakilan atau ini baru dari teman gitu. Pak Muhajir, tapi sempat menerima komplain gak nih dari para penumpang kayak, Pak ini kok nggak ada musiknya nih, setel musik dong Pak gitu? Nggak ada.
nggak ada. Atau 1-2 penumpang mungkin ada yang seperti itu, Pak? Selama ini nggak ada. Belum ada komplain musiknya doang tuh nggak ada komplain seperti itu. Oke, berarti masih mereka akhirnya pakai headset sendiri-sendiri atau seperti apa tuh, Pak? Ya mayoritas pakai HP masing-masing. Iya. Jadi belum sampai terkomplain ya sama para penumpang ya? Belum ada komplainan dari penumpang. Baik Pak Muhajir, terima kasih. Tapi Bapak ini rutenya kemana sih Pak? Tanjung Priok Wonosobo. Itu berapa jam di jalan? Kurang lebih 10 sampai 11 jam, 11. Kalau teman-teman pengemudi yang lain yang sampai belasan jam di jalan, itu juga ada yang komplain nggak nih Pak? Wah nggak bisa setel musik nih, takutnya saya ngantuk. Gitu. Nggak ada. Sampai saat ini belum dengar nggak pernah dengar ada yang ngeluh. Wah jadi nggak bisa nyetel musik nih, nggak ada seperti itu. Jadi dari pengemudi pun teman-teman pengemudi juga belum ada komplain yang seperti itu ya Pak ya, mereka masih mematuhi aturan ya? Iya, kalau Sinar Jaya kan seperti itu. Kalau dari pusat udah turun instruksi untuk sementara jangan dulu setel musik, ya semua pengemudi nggak berani istilahnya nyolong-nyolong atau gimana tuh nggak berani. Terima kasih Pak Muhajir, semoga nanti perjalanannya lancar ya. Nah pemirsa, saya mau tanya ke salah satu pengemudi nih, tadi sudah dari pengurus, dari pengemudi, dan saya mau tanya ke penumpang, maksud kami nih, di sini ada penumpang. Boleh kita tanya-tanya nih pemirsa, gimana tanggapannya? Selamat pagi Mas Jaya. Ya selamat pagi Mbak. Mas, ini mau ke tujuan mana nih? Ke Surabaya. Wah belasan jam ya berarti ya. Ini kan ada huru-hara royalti musik, katanya nggak boleh nyetel musik selama perjalanan nih supirnya. Gimana tanggapannya? Ya kasihan lah buat supir sama penumpangnya, apalagi kan perjalanan jauh menimbulkan jenuh, terus resah lah untuk kedepannya biar lebih baik aja. Tapi solusinya kalau dari penumpang sendiri akhirnya gimana? Apakah pakai headset sendiri, pakai HP sendiri? Mungkin pakai headset sendiri untuk menghilangi rasa itu kan. Tapi ada ketakutan nggak sih Mas, kayak aduh nanti supirnya takut bosan gitu? Iya pasti, kan nggak enak lah caranya. Oke baik Mas Jaya, terima kasih. Semoga nanti selamat sampai di tujuan ya. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dan juga penjelasan dari penumpang, pengurus, bahkan pengemudi bus yang ada di Terminal Tanjung Priuk, yang memang royalti musik ini memang bukan topik utama ataupun bukan unsur utama demi perjalanan, namun memang lebih fokus kepada kenyamanan pengemudi, sehingga memang royalti musik ini akhirnya ditalangi ataupun diberikan solusi bagi para penumpang untuk memakai gadget ataupun HP masing-masing. Kembali ke studio Reza Kamarati. Ya, terima kasih Margareta Novita langsung dari Tanjung Priok, Jakarta. Ya, yang berikutnya kita punya informasi juga soal Enggak. Closing apa dong, ya? udah 8:30 Reza, suka lupa nih dasar ya Reza ya. Aduh, masih Baru muda aja saya udah segini. lupa ya. Ya kan. Tapi informasinya kalau udah suka lupa gitu ya, masih muda, ada gangguan syaraf loh. Aduh, takut banget. Oke, jadi Reza harus stay tune ya. Abis di Apakah Indonesia Pagi akan ada Hidup Sehat yang membahas soal sering lupa, adakah gangguan syaraf. Nah, sesaat lagi bersama dengan kami Sekarwana. Kalau begitu kami berdua pamit. Saya Maria Segaf. Dan saya Reza Baluel. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.